ada di situs Gunung Padang ini kan dia memiliki 5 teras ya, dikelilingi 5 gunung, dominasi oleh bebatuan yang berbentuk persegi 5. Dan di Gunung Padang sanalah leluhur kita ini juga menemukan 5 cabang ilmu alam. Kenapa Gunung Padang ini identik dengan angka 5? Apakah mungkin jawaban dari pertanyaan di depan tadi ini ada hubungannya dengan ilmu kebatinan? Silakan datang ke teras 3. Sedangkan untuk teras 4 sendiri, ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang ingin belajar ilmu kanuragan. Dari yang saya sampaikan ini tadi masuk akal nggak sih? Jika semua ini adalah jawaban dari kenapa Gunung Padang ini identik dengan angka 5? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Si ya. Ini masih tentang Gunung Padang. Setelah saya perhatikan, saya membuat catatan, saya mengulik mencari informasi, kemudian saya angan-angan, saya kok menemukan sesuatu ya. Jadi ini bukan tentang luas atau besarnya Gunung Padang yang katanya diperkirakan besarnya ini bisa mencapai 3 atau 5 kali lipatnya Candi Borobudur. Tapi lebih mengarah ke sebuah pertanyaan, kenapa ya Gunung Padang ini identik dengan angka 5? Ini yang membuat saya berpikir. Dan di catatan saya ini saya menemukan beberapa fakta. Tapi untuk membahas fakta-fakta tersebut, di sini yang perlu kita lihat adalah bahwa kenyataan yang ada di situs Gunung Padang ini kan dia memiliki 5 teras ya. Jelas ini menunjukkan angka 5 pertama. Teras pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang paling tinggi di puncaknya itu adalah teras kelima. Di mana di teras pertama di sini tersimpan batu gamelan. Kemudian untuk di teras kedua, di sana ada sebuah batu yang batu itu ada lengkukan berbentuk pijakan kaki. Sedangkan untuk teras ketiga sendiri di sini ada batu tapak maung. Teras keempat batu kanuragan, dan untuk teras kelima sendiri di sini ada batu singgasana. Di mana batu ini digunakan untuk duduk bersemedi ataupun seperti berita-berita yang sudah beredar ya. Ini digunakan oleh para leluhur kita dulu untuk memperhatikan astronomi. Kemudian selanjutnya di catatan saya untuk fakta yang kedua ini kan Gunung Padang dikelilingi 5 gunung. Yaitu ada Gunung Kendeng, Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, Gunung Papandayan, dan Gunung Ciremai. Kemudian untuk fakta yang ketiga di sini, Gunung Padang ini didominasi oleh bebatuan yang berbentuk persegi 5. Bukankah pantas kalau saya punya pertanyaan ya? Dan mungkin pertanyaan ini mewakili teman-teman juga. Kenapa Gunung Padang ini identik dengan angka 5? Dan jika benar leluhur kita membangun Gunung Padang ini adalah sebagai simbol awal dari peradaban dunia, di mana di sana leluhur kita ini dapat memperhatikan atau menemukan ilmu-ilmu astrologi, astronomi, ilmu bumi, dan sebagainya. Apakah mungkin jawaban dari pertanyaan di depan tadi ini ada hubungannya dengan 5 unsur alam? Karena unsur alam sendiri ini terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah tanah atau bumi, yang kedua air, yang ketiga api, keempat udara, yang kelima adalah angkasa atau ruang. Dan di Gunung Padang sanalah leluhur kita ini juga menemukan 5 cabang ilmu alam. 5 lagi kan angkanya. Biologi, fisika, kimia, geologi, dan astronomi. Itu jika benar bahwa Gunung Padang ini adalah awal dari peradaban dunia. Karena keberadaan Gunung Padang sendiri yang diapit oleh 5 gunung, kemudian bentuknya hampir mirip persegi 5, ditambah lagi ada 5 teras di sana, dan bebatuan di sana ini mayoritas berbentuk persegi 5. Ini bukan kebetulan ataupun cocok logi loh. Ya, kata orang tua dulu ini tempat kubur ilmu pengetahuan. Nah, makanya ini kenapa 5 undakan, kenapa segi batunya dominan segi 5, kenapa ini 5 bukit yang melingkari, kenapa menghadap 5 gunung. Bagi orang yang awam mungkin wah cocok logi, bukan cocok logi, ini apa adanya sesuai dengan konsep morfologinya. Ya kan Pak? Apa konsep morfologi? Ya secara morfologinya ya tadi ini dikelilingi 5 bukit Pak, menghadap 5 gunung. Itu kan tata ruangnya seperti ini 5. Nah kemudian segi-segi batu ini selalu segi 5 Pak. Dan di situ ada pijakan jari tangan 5 jari Pak, simbol.
kemudian ada batu gamelan, tuh nadanya juga 5, ada dolmen atau meja datar, itu 5 sisi, Pak. Dulu dengan peradaban Sunda kuno, ada yang istilahnya Pancaniti, ada yang namanya Pandawa Lima, ada yang namanya Pancaroba, ada yang namanya Sedur Papat Kelima Pancar, itu bahasa-bahasa dalam dari ilmu kebudayaan. Gitu, Pak. Jadi itu yang saya dapatkan, bahwa untuk pengkajian Gunung Padang ini kenapa serba 5, tergantung kita maunya mengarahkannya ke ilmu apa, itu akan terkoneksi, Pak. Saya yakin leluhur kita lebih cerdas dalam mengamati semesta alam ini. Bayangkan saja begini ya teman-teman, 20.000 hingga 25.000 tahun yang lalu, di mana saat itu belum ada alat-alat elektronik yang canggih seperti TV, HP, atau bahkan sekedar alat kecil seperti taspen, itu saja belum ada. Tetapi leluhur kita ini sudah mampu menemukan ilmu pengetahuan alam. Sudah dapat menentukan mulai detik, jam, hari, bulan, tahun. Untuk kita yang hidup di zaman modern ini, saya yakin tidak akan pernah terbesit di pikiran kita bahwa leluhur kita ini mampu menentukan bahwa 1 tahun ini berjumlah 360 hari. Dari yang saya sampaikan ini tadi masuk akal nggak sih jika semua ini adalah jawaban dari kenapa Gunung Padang ini identik dengan angka 5? Silahkan berkomentar, bebas ya teman-teman. Dan satu rahasia lagi yang tersembunyi di Gunung Padang sana ya teman-teman. Sebenarnya Gunung Padang ini adalah sebuah sarana yang diberikan leluhur kepada keturunannya termasuk kita. Dimana jika kita ingin hidup sukses di dunia kebudayaan, termasuk mencakup dunia hiburan, maka datanglah ke Teras 1. Kemudian jika teman-teman ini ragu dalam mengambil keputusan di dalam hidup ini, cobalah datang ke Gunung Padang, bermeditasi di Teras 2. Dan buat yang ingin mendalami ilmu spiritual, ilmu kebatinan, silakan datang ke Teras 3. Duduk di sana melakukan meditasi. Sedangkan untuk Teras 4 sendiri, ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang ingin belajar ilmu kanuragan. Dari 4 teras yang saya sebutkan dan kegunaannya, mulai dari teras 1, 2, 3, dan 4. Ini bukan berarti kalau kemudian kita datang ke sana, kita menjadi sakti, kita menjadi pintar, kita menjadi sukses di dunia hiburan. Enggak. Akan tetapi datangnya kita ke sana ini untuk bertafakur, untuk bermeditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan ini dapat diberikan kelancaran. Kita diberikan kemudahan untuk menggapainya. Dan tentu semua ini tidak akan sempurna jika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam semesta. Dan yang terakhir ini hanya ada di Teras 5. Matur suwun, saya Kang Zi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.